Ketika Anda benar-benar peduli pada orang lain, Anda menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mulia. Sikap ini mengilhami rasa hormat dan penghargaan dari mereka yang Anda temui. Maya Angelou. Ada 7 cara supaya orang mau mengingatmu selamanya. Yang pertama, gunakan energi positif, bahasa tubuh percaya diri, postur tubuh, kontak mata, dan senyum. Gunakan energi positif dari bahasa tubuh adalah kunci yang paling penting untuk menunjukkan percaya diri dalam setiap situasi. Postur tubuh yang tegap dan mantap, seperti bahu yang diluruskan, dada yang terbuka, dapat menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Selain itu, kontak mata yang tegas dan senyum yang tulus juga menunjukkan kepercayaan diri yang sangat positif. Ketika seseorang menggunakan energi positif ini, ia dapat mempengaruhi orang lain di sekitarnya dengan memancarkan aura positif yang menular. Penggunaan kontak mata yang tepat juga sangat penting untuk menunjukkan percaya diri. Ketika seseorang berbicara pada orang lain, dia harus tetap menjaga kontak mata secara tegas dan tulus. Hal ini dapat menunjukkan kepercayaan diri dan menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar peduli pada pembicaraan yang dilakukan. Selain itu, senyum yang tulus dapat membantu untuk menunjukkan bahwa seseorang percaya diri dalam situasi apapun. Yang kedua, picu emosi sukacita, harapan, kepercayaan, kejutan, dan harga diri. Pernah nggak ketemu dengan orang yang pada saat Anda ketemu dia, sebete apapun yang Anda rasakan, mood Anda langsung berubah saat itu. Padahal dia cuma datang, senyum, dan ketawa. Dan pasti orang-orang tersebut akan selalu ada dalam ingatan kita. Orang-orang ini ketika kita lagi kumpul-kumpul atau teman-teman lagi kumpul, pasti dia adalah orang yang paling dicari karena kalau tidak ada dia, kayaknya nggak lengkap kumpul-kumpul tersebut. Ada emosi sukacita dalam diri dia yang membuat emosi itu sampai ke kita. Kebayang ya, kalau kita jadi orang seperti itu, mungkin selamanya kita akan dicari dan selamanya kita akan diceritakan. Jangan manyun terus, jangan selalu bohong, dan jangan selalu terlalu banyak mendominasi pembicaraan. Dan juga, jangan sering marah-marah, tapi mungkin Anda akan diingat, tapi bukan untuk dikenang sebagai orang baik. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Pinjam motor, isi bensinnya. Pinjam uang, kembalikan. Pinjam barang, jangan jadi hak milik. Dan yang paling penting adalah menjaga batasan-batasan apa yang bisa dibecandain dan apa yang gak bisa dibecandain. Jaga harga diri orang lain. Insya Allah, orang-orang ini akan selalu diingat sebagai orang baik selamanya. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Saya pernah ketemu teman, dan teman itu menceritakan mengenai teman kita yang satunya lagi. Nah, dia bilang, aku seneng banget curhat sama dia. Dia enak banget diajak curhat, gak kayak orang lain. Saya sempat tanya ke teman yang dia bilang enak diajak curhat itu, kamu ngomong apa sih? Kok dia suka banget sih curhat sama kamu? Temanku itu cuma bilang, aku gak ngomong apa-apa kok. Aku cuma mendengarkan apa yang dia katakan sambil ikut merasakan. Nah, coba ingat-ingat deh, teman-temanmu yang suka kamu ajak curhat. Apakah dia ngasih masukan? Enggak kok. Mereka cuma suka mendengarkan apa yang kita ceritakan. Bener nggak? Dan juga, ketika mereka dimintain saran, ketika mereka dimintain solusi, itu mereka tidak menggurui, tidak menyalahkan, dan berusaha melihat masalah dari posisi yang netral. Kita terlalu banyak disajikan ilmu bagaimana cara berbicara yang baik, tapi sedikit orang yang belajar ilmu mendengarkan. Padahal, kalau kita tahu ilmu mendengarkan ini, percaya deh, orang lain akan mengingat kita selamanya. Yang keempat, tidak meremehkan. Pakai senyuman, kata-kata baik, pujian, serta sikap peduli. Kita lupa betapa pentingnya dampak kecil dari tindakan sederhana, seperti senyuman, kata-kata yang baik, pujian, dan sikap peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Memahami pentingnya nilai-nilai ini
dapat memberi warna indah dalam kehidupan dan hubungan sosial kita. Senyuman adalah bahasa universal cinta dan kebaikan. Dalam kehidupan yang sibuk dan kadang penuh tekanan ini, senyuman adalah obat paling menyegarkan bagi hati yang lelah. Sebuah senyuman yang tulus dapat mengangkat semangat seseorang, bahkan mungkin menjadi penguat harapan di tengah keterpurukan. Kata-kata yang baik, ketika kita menggunakan kata-kata yang sopan, menghargai, kita membangun lingkungan yang saling menghormati dan saling mendukung. Menggunakan pujian, itu bagaikan sinar matahari yang menerangi kegelapan. Ketika kita memberikan pujian yang tulus, kita menghargai upaya dan prestasi orang lain. Sebuah kata-kata pujian yang tulus bisa membuat seseorang merasa dihargai dan diterima, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sikap peduli adalah tanda kepekaan hati dan kehadiran yang sejati. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, berempati dengan perasaan orang lain, dan membantu ketika diperlukan, kita memperkuat ikatan emosional yang positif. Bayangin, kombinasi dari senyuman, kata-kata baik, pujian, dan sikap peduli membentuk pondasi cinta kasih dalam interaksi sosial. Saat kita menghargai dan mengasihi satu sama lain, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai. Yang kelima, tindak lanjuti mereka untuk menunjukkan kepedulian kita. Menunjukkan kepedulian itu bukan sekedar kata-kata belaka. Tindakan nyata menjadi tonggak penting dalam membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh peduli kepada orang lain. Ketika kita memberikan tindak lanjut yang konkret, kita menciptakan dampak positif pada kehidupan orang lain, serta memperkuat hubungan sosial yang lebih bermakna. Saat seseorang bicara tentang perasaan atau pengalaman mereka, berikan waktu dan ruang untuk mendengarkan dengan sepenuh hati. Jangan hanya menunggu giliran bicara, tetapi aktif untuk memahami dan menghargai apa yang mereka sampaikan. Dengan begitu, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli terhadap perasaan dan pandangan mereka. Selanjutnya, tunjukkan kepedulian dengan selalu hadir pada momen-momen penting mereka. Hadirlah di acara atau peristiwa yang penting bagi mereka, atau kirimkanlah pesan-pesan singkat untuk mengucapkan selamat atau memberikan dukungan. Keberadaan kita yang peduli itu bisa menguatkan semangat bagi mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupakan tindak lanjuti berupa perhatian secara detail. Perhatikan apa yang penting bagi orang lain, seperti tanggal ulang tahun, acara penting, atau keinginan mereka. Ketika kita mengingat hal-hal kecil ini, itu menunjukkan bahwa kita sungguh memperhatikan dan menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita. Yang keenam, gunakan nama mereka dan buatlah pembicaraan yang intim. Penggunaan nama seseorang adalah kekuatan yang sering kali diabaikan dalam komunikasi sehari-hari. Namun, kecilnya tindakan ini menyimpan keajaiban yang dapat merubah pembicaraan menjadi interaksi yang lebih dekat. Memang, ada sesuatu yang ajaib ketika seseorang memanggil dengan namanya, seolah-olah Anda telah membuka pintu kedekatan yang lebih dalam. Selamat pagi Joni, bagaimana hari ini? Kamu sehat kan? Rani, apakah kamu sudah punya rencana yang menarik akhir pekan ini? Pembukaan yang sederhana ini itu memiliki daya magis yang membuka jendela hati orang lain. Menggunakan nama seseorang dengan hangat itu menunjukkan bahwa Anda mengakui dan menghargai eksistensinya sebagai seorang individu yang unik. Ini menunjukkan bahwa Anda telah mengingatnya, meskipun detail seperti itu tampak sepele. Ketika seseorang mendengar namanya, otaknya merespon dengan senang. Ada rasa puas dan kehangatan dalam hati mereka. Rasanya mereka dihargai dan diperhatikan, bahkan dalam kerumunan orang banyak. Dengan menggunakan nama mereka, Anda membuka kesempatan untuk menghadirkan perasaan positif dan mendekatkan diri Anda dengan mereka. Kalau kamu tipe yang susah menghafal nama, jangan sungkan bilang kepada mereka dengan gurauan kalau kamu susah menghafalkan nama orang yang baru dikenal. Yang ketujuh, buat mereka merasa penting. Dengarkan lebih banyak dan selalu bicara tentang mereka. Dalam hubungan antar manusia,
menjadi pendengar yang baik, atau selalu berbicara tentang orang lain adalah dua hal yang memiliki kekuatan magis untuk membuat orang merasa penting dan dihargai. Ini adalah kualitas sederhana, namun tak ternilai dalam menciptakan ikatan yang lebih dalam dan penuh makna dengan orang-orang di sekitar kita. Mendengarkan lebih banyak adalah keterampilan yang sering diabaikan dalam komunikasi sehari-hari. Terlalu sering kita terjebak dalam keinginan untuk berbicara tentang diri kita sendiri dan merasa terburu-buru untuk menyampaikan pendapat kita. Namun, saat Anda benar-benar mendengarkan orang lain, Anda memberikan mereka perasaan bahwa mereka bernilai dan penting. Selalu berbicara tentang mereka. Ketika kita berbicara dengan orang lain, cobalah untuk selalu mengangkat topik tentang mereka atau hal-hal yang mereka sukai. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan dan minat mereka. Bertanya tentang perasaan mereka, apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini, atau proyek apa yang sedang mereka kerjakan adalah langkah sederhana yang akan membuat mereka merasa diperhatikan. Dengan melakukan dua tindakan ini, Anda menciptakan ikatan yang lebih banyak, menguatkan hubungan, dan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Seiring waktu, mereka akan semakin merasa dekat dengan kita. Karena Anda telah memberikan perhatian dan kehangatan yang tulus. Ingatlah, menjadi pendengar yang baik dan selalu berbicara tentang orang lain adalah langkah-langkah kecil namun sangat berharga untuk menciptakan kedekatan yang berarti dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian 7 cara supaya Anda dapat diingat orang untuk selamanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.